Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu kedua ini kita masih diberikan kuat sehat oleh Bapa di surga. Dan saat ini kita mendengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu, penjagaan baik kami, sehingga kami ada sampai hari ini. Saat ini kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita sudah memperingati hari Pentakosta pada minggu kemarin, bagaimana Roh Kudus dicurahkan bagi setiap umatnya, anak-anak daripada Yahweh. Hari ini saya bawakan firman yang terambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang 11 yang berbunyi demikian. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu dapat menghasilkan buah yang banyak dan kamu akan menjadi murid-murid bagiku. Sama seperti Bapa mengasihi aku dan aku mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku. Jika kamu memelihara perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, sama seperti aku telah memelihara perintah-perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Aku telah mengatakan hal-hal ini kepadamu, supaya sukacitaku tinggal di dalam kamu, dan sukacitamu dapat menjadi penuh. Kita perhatikan di sini bahwa Tuhan Yesus menegaskan, sama seperti Bapa mengasihi aku dan aku mengasihi kamu, tinggal di dalam kasihku. Hari ini saya berikan temanya adalah Roh Kudus membuahkan kasih. Sekali lagi, Roh Kudus membuahkan kasih. Karena buah Roh Kudus yang pertama adalah kasih. Jadi kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, otomatis kita memiliki kasih. Kalau kita memiliki kasih, pasti ada buah daripada kasih itu. Maka pada saat ini, bagaimana Roh Kudus itu membuahkan kasih di dalam hidup kita sehari-hari, kita bukan hanya berteori, tapi harus ada prakteknya. Kita tahu ciri-ciri daripada Bapa di surga itu penuh kasih. Di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Yahweh akan dunia ini, sehingga mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Jadi kasih itu bukan hanya perkataan, tapi tindakan yang langsung menyatakan perbuatan yang benar. Jadi, Yahweh mengasihi manusia, Dia datang ke dalam dunia melalui Tuhan Yesus dalam bentuk manusia, bahkan rela mati di atas kayu salib. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus juga memerintahkan supaya kita diberikan kemenangan melalui Roh Kudus. Nah, pada waktu Tuhan Yesus setelah dibaptis salam, maka dia diurapi oleh Roh Elohim. Setelah diurapi Roh Elohim, firman Yah mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dalam Matius pasal 3 ayat 16-17. Jadi kita lihat di sini, kehadiran Roh Kudus di dalam diri daripada Tuhan Yesus setelah dibaptis salam tadi, Dia ditegaskan, inilah anak yang kukasihi. Jadi setelah Roh Elohim dicurahkan, ada kasih Bapa kepada putra tadi. Maka dari contoh-contoh di atas itu, bagaimana kita orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, hidup di dalam Tuhan Yesus, dipenuhi Roh Kudus, maka otomatis kita pasti memiliki kasih. Jadi kalau engkau mengatakan aku punya Roh Kudus, pengakuan iman tiap minggu, tapi cuman pengakuan iman, tidak ada praktek kasih dalam hidup sehari-hari, itu sama dengan membohongi dirimu di hadapan Bapa di surga. Perlu bertobat. Yang Bapa inginkan bukan hanya pengakuan iman, tapi praktek iman itu yang penting yang sekarang terjadi. Nah,
Tuhan Yesus memberikan perintah juga kepada kita dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 sampai 35 yang berbunyi demikian. Aku memberikan perintah yang baru kepada kamu supaya kamu mengasihi seorang terhadap yang lain sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus mengasihi seorang terhadap yang lain. Dalam hal inilah semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu mempunyai kasih di antara seorang terhadap yang lain. Di sini tidak dikatakan Tuhan Yesus, kasihilah saudara seimanmu, tidak. Ditegaskan di sini bahwa aku memberikan perintah baru kepadamu supaya kamu mengasihi seorang terhadap yang lain. Tidak dilihat suku, bangsa, agamanya, tapi kita dididik mengasihi semua orang tanpa melihat latar belakangnya. Jadi, kalau kita hidup di dalam Tuhan Yesus, dipenuhi Roh Kudus, maka kasih itu kepada sesama itu harus nyata, apalagi di lingkungan keluarga, di lingkungan berfamili, di lingkungan satu iman dalam gereja. Kalau di dalam keluarga saja tidak bisa saling mengasihi, di lingkungan gereja tidak saling mengasihi, bagaimana engkau bisa mengasihi di luar daripada lingkungan gereja? Maka ini perlu kita perbaikin. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan kita bahwa kasih itu bukan hanya yaitu horizontal kepada sesama, tapi kasih itu adalah kasih vertikal dan horizontal. Kalau kita tahu di dalam Matius dikatakan pasal 22 ayat 36 sampai dengan 40 yang berbunyi, Guru, manakah perintah terbesar dalam Torah? Dan Yesus berkata kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Inilah perintah yang pertama yang terbesar. Dan yang kedua yang sama seperti itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh isi Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau ada orang mengatakan Tuhan Yesus menghilangkan hukum Taurat, keliru. Hukum Taurat itu tetap ada. Jadi inti daripada hukum Taurat itu adalah kita mengasihi Yahweh dengan segenap hati, jiwa, akal, budi kita, dan mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Sekali lagi diulang, tidak ada pilih-pilih kasih. Mengasihi sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Semua manusia, latar belakang, suku, agama apapun, itu sesama kita, maka perlu kita kasihi. Sumber kasih tadi adalah Roh Kudus. Sumber kasih tadi adalah Yahweh. Sumber kasih tadi adalah Tuhan Yesus. Maka kalau ada Tuhan Yesus dalam dirimu, ada Roh Kudus mengurapi dirimu, maka engkau hidup di dalam kasih tadi. Karena Roh Kudus itu membuahkan kasih. Tapi kita perhatikan, banyak terjadi sekarang ini. Hanya gara-gara kita beda nama gereja, beda nama denominasi, sudah nggak bisa rukun. Ini sangat menyedihkan. Padahal Tuhan Yesus mengajar kita mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Jadi, kalau kita sudah benar-benar hidup di dalam Bapa, hidup di dalam Tuhan Yesus, hidup dalam Roh Kudus, maka kasih itu bukan hanya perkataan, tapi tindakan. Kita ingat ketika seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina dibawa oleh ahli Taurat kepada Tuhan Yesus. Menurut hukum Taurat Musa, orang seperti ini harus dirajam pakai batu. Bagaimana pendapatmu? Sampai terus Tuhan Yesus diam, tapi terus didesak mereka. Saya setuju, kata Tuhan Yesus. Orang yang berbuat zina dirajam pakai batu. Dan yang belum pernah berbuat dosa, dia yang pertama kali merajam. Di situ semua manusia berdosa kecuali Tuhan Yesus. Karena mereka berdosa, maka mereka pergi satu-satu
Dan setelah mereka pergi, Tuhan Yesus mengatakan, tidak ada yang lempar kamu, tidak ada Tuhan. Dia panggil Tuhan karena dia belum tahu itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan gini, aku pun tidak lempar kamu, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Kita lihat di sini, kasih itu penuh dengan kemurahan, pengampunan. Kasih itu penuh dengan pertolongan. Jadi kalau kita katakan saya sudah hidup dalam Tuhan Yesus, dipenuhi Roh Kudus, saudaramu salah, berulang-ulang kau hanya mengingat kesalahannya, berarti engkau belum hidup di dalam kasih. Engkau masih hidup dalam pekerjaan iblis. Karena pekerjaan iblis itu hanya selalu mengingatkan dosa, membongkar dosa, memperkatakan dosa. Tetapi kasih daripada Tuhan Yesus itu menghapus dosa, menutupi dosa. Itulah kasih. Jadi mari kita bertobat. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat agar benar-benar kita hidup dalam kasih. Dan kita tahu kalau kita memiliki kasih, maka kita harus menolong sesama kita. Yaitu menolong sesama kita. Di dalam Matius pasal 25 ayat 32 sampai ayat 46. Yang di sebelah kanan itu, duduklah sebelah kananku, kata Tuhan Yesus. Domba-domba sebelah kanan tadi. Kenapa duduk sebelah kanan daripada Yahweh itu? Ketika aku lapar kau kasih makan, ketika haus kasih minum, aku telanjang kasih baju, sakit kau rawat, aku di penjara kau melawat aku. Kapan kami melihat engkau, yaitu lapar, haus, sakit, telanjang di penjara, apa yang kau lakukan kepada yang hina ini sama dengan berbuat kepadaku. Jadi praktekkanlah kasih itu, bukan hanya kepada menolong yang kita kenal, tapi yang tidak kita kenal pun kita harus tolong. Karena apa? Kita mengasihi Bapa, dan kasih kita kepada Bapa itu dipraktekkan dalam hidup kita sehari-hari, menolong sesama kita yang betul-betul membutuhkan. Apalagi yang membuktikan bahwa kita mengasihi itu bukan hanya orang baik. Bahkan Tuhan Yesus mengajar kita, kasihilah musuhmu. Itu di dalam Matius pasal 5 ayat 39 sampai 46. Nanti saudara lihat bahwa ketika musuhmu lapar, beri dia makan. Ketika dia haus, beri dia minum. Sekarang jangankan musuh lapar, orang yang dekat dengan dia saja tidak diperhatikan. Sebagai suami, kalau engkau mengasihi istrimu, engkau peduli kepada istrimu. Sebagai istri juga, kalau engkau mengasihi Yahweh itu, engkau mengasihi suamimu. Begitu juga orang tua, kalau engkau hidup dalam Tuhan Yesus, mengasihi anak-anakmu tanpa syarat. Sebaliknya juga, bagi anak-anak mengasihi orang tuamu. Bahkan orang tua harus dihormati karena engkau ada kasih. Jadi kalau ada anak yang mengatakan aku punya kasih tapi tidak menghormati orang tua, itu sama dengan bohong. Oleh karena itu mari kita hidup dalam kasih. Karena Roh Kudus itu menghasilkan kasih. Jadi siapapun, kalau tadi kasihi sesamamu, ini musuh pun dikasihi. Bahkan kita kalau mengasihi seseorang, kalau kita melihat orang itu berbuat salah, kita perlu tegur. Karena kalau kita mengasihi orang itu perlu menegur. Supaya apa? Tidak mengulangi. Tapi negurnya pertama-tama 4 mata dulu. Tidak berubah, tegur di depan berapa saksi. Tidak berubah, tegur di depan umum. Itu jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 18 ayat 15 sampai 17. Jadi kalau kita melihat orang lain salah dan engkau tidak menegurnya, berarti engkau tidak punya kasih. Kalau dia mati dalam dosanya, nanti nyawanya dituntut daripadamu. Oleh karena itu, kalau benar-benar engkau hidup dalam Tuhan Yesus, dipenuhi Roh Kudus, belajarlah ketika engkau melihat orang lain salah, engkau tegur dia, tapi dengan sopan, dengan hormat, supaya dia bertobat. Oleh karena itu, kasih itu juga yaitu perlu. Kalau kita memiliki kasih, berarti kita mengampuni, melupakan, serta rekonsiliasi. Di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22. Berapa kali kita mengampuni? Hanya 70 kali 7. Kalau sudah diampuni, tidak usah diingat lagi. Kalau sudah diampuni, dia terus balik berbuat dosa, ampuni lagi. Hanya 70.
kali 7 kali. Oleh karena itu, marilah kita hidup di dalam kasih, karena Roh Kudus itu membuahkan kasih. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya setiap firman-Mu itu akan mengerjakan sesuatu yang benar dalam diri anak-anak-Mu, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak. Ubah setiap sikap hati anak-anak-Mu agar benar-benar hidup di dalam kasih-Mu. Kehadiran Roh Kudus mengurapi anak-anak-Mu, membuat kami hidup di dalam kasih-Mu, kasih yang sempurna, kasih yang benar. Biarlah firman-Mu itu menjadi hidup dan bekerja dalam setiap pribadi lepas pribadi. Ampuni mereka yang belum hidup dalam kasih. Engkau curahkan Roh-Mu sehingga mereka dipenuhi Roh-Mu dan mereka penuh dengan kasih daripada surga. Terima kasih Bapa. Kuatkan seluruh anak-anak-Mu. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu. Gereja-Mu, persatukan semua supaya menjadi satu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.